Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eli Susanti SPD, CGP Angkatan 11, SD Negeri Tanjung Genteng, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan percakapan coaching pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Nurdin SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Tanjung Genteng. Kali ini Bapak Nurdin akan menjadi objek pengamatan bagi saya. Langsung saja kita laksanakan. Assalamualaikum Bapak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Alhamdulillah. Yang terpenting baiknya dulu Pak ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Ya. Yang tujuannya agar nanti saat saya melakukan observasi di kelas Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti, Bapak menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang telah kita bicarakan hari ini. Begitu Pak ya? Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kesiapan Bapak dalam melaksanakan observasi nanti. Yang pertama terkait tujuannya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pelajaran nanti, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian tentang gaya gesek. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan konsep gaya gesek dalam pemecahan masalah sehari-hari. Oh, begitu Pak ya. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses kita nanti ya Pak? Ada 4. 4 ya Pak. Pengertian gaya gesek, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis gaya gesek Pak ya, kemudian pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, dan konsep gaya gesek dalam pemecahan masalah. Oke. Untuk yang kedua Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai untuk murid-murid pada pembelajaran nanti Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai kepada murid-murid, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga sikapnya. Oke, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Bapak capai ya Pak? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu dari ketiga area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi, yang mana yang ingin Bapak fokuskan atau secara spesifik ingin Bapak tekankan begitu Pak? Yang saya fokuskan dalam praktek pembelajaran tadi yaitu tentang pengetahuan anak-anak atau pengetahuan siswa. Yang dimana alasan saya kenapa? Karena konsep gaya terhadap suatu benda yang akan saya jelaskan kepada anak-anak agar anak-anak memahami konsep tersebut, dan sikap yang kedua, keterampilan dan sikapnya nanti otomatis anak-anak akan mengikutinya kalau pengetahuannya sudah paham. Iya Pak, yang penting berarti pengetahuannya dulu yang ingin Bapak tekankan ya Pak, baru nanti keterampilan dan sikapnya menyusul. Oke Bapak, lalu kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam kelas terkait dengan strateginya atau langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkahnya tentunya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas nanti tentunya anak-anak menonton video, kemudian praktik langsung, kemudian ada mengerjakan tugas lembaran LKPD, itu mendiskusikannya dan mempresentasikan ke depan kelas, dan ditambah yang terakhir soal individu per anak. Oke. Berarti Bapak akan menggunakan metode diskusi, lalu tanya jawab dan penugasan ya Pak. Langkah-langkahnya tadi yang saya dengar Bapak akan mulai dengan menayangkan video, kemudian tanya jawab terkait video, kemudian ada LKPD Pak ya, kemudian penugasan individu, presentasi begitu ya Pak. Oke. Berarti setelah hal itu Bapak laksanakan, lalu media apa yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas Pak? Media yang saya akan gunakan medianya berupa
alat peraga dan infokus untuk pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas nantinya, Bu. Infokusnya itu untuk apa kira-kira tuh, Pak? Untuk memutar video Oh, untuk memutar tentang video. konsep gaya ataupun gaya terhadap suatu benda. Oke, kemudian praktek langsungnya itu menggunakan apa dia, Pak? Praktek langsung itu berupa bola Ya. dan benda kotak seperti box itu yang menjelaskan tentang konsep gaya gesek kepada anak didik, begitu, Bu. Oke, Pak. Berarti Bapak akan menggunakan Ya. video, menggunakan infokus, kemudian Bola. bola ya Pak, kemudian ya box. benda-benda langsung ya Iya. Pak untuk praktik Iya, bahwasanya betul. gaya itu ada gitu Iya. Pak ya. Hmm. Oke, baik Pak. Berarti sekarang kita lihat apa indikator ketercapaian dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Kira-kira Bapak mengatakan bahwa ini berhasil itu seperti apa Pak? Indikator yang akan saya menjadi penilaian buat saya itu anak-anak diharapkan apabila mampu dapat menyelesaikan tugas kelompok atau perorangan dengan skala nilai minimal 70. Oke. Itu Pak ya. Berarti jika anak sudah mencapai nilai 70, Iya. berarti Bapak Ya. anggap itu sudah tuntas dan berhasil Iya. gitu ya Pak. Iya. Oke. Kira-kira kapan ini Bapak akan memulai kegiatan pembelajarannya nih? Insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan di hari Rabu. Oh, insya Allah. Ya, berarti Bapak akan melaksanakan hari Rabu minggu depan jam ke 1 dan 2 1 dan 2 di kelas. di kelas 4. Kemudian di pembelajaran IPAS Pak ya? Iya. Ya, pembelajaran IPAS. Dan nanti kan Pak, saya akan datang di kelas Bapak di hari tersebut Iya. untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Mungkin hari ini nanti saya akan merekamnya itu Pak di video Pak. Boleh. Untuk laporan saya kan Pak. Boleh. Kemudian nanti setelah saya melihat pembelajaran Bapak, setelah saya rekam, Ya. kemudian kita akan mengadakan percakapan lanjutan Pak untuk percakapan pasca observasi. Nah, di sini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Begitu Pak ya? Iya. Oke, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini, Pak? Saya merasa lebih siap untuk disupervisi, Bu, karena sudah mendapatkan gambaran metode, media, dan langkah-langkah yang akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Oke, Pak. Oke, berarti Bapak sudah merasa siap ya Pak ya untuk kita supervisi di kemudian hari. Ini semoga nanti menjadi pembelajaran bagi Iya. kita ya Pak, untuk Bapak dan untuk saya sendiri. Nah, terima kasih atas waktunya Pak karena Sama-sama, Bu. sudah bersedia berbincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi kita di observasi kelas minggu depan Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.